Wadidaw, pemberitaan tentang Doktif semakin hari semakin meledak aja ya. Iya, Doktif bakal masuk, sayang. Doktif bakal masuk atas laporannya Sela Sokya illegal access dengan ancaman 6-8 tahun penjara. Namun, bukan hanya sekedar dari laporan dari Sela Sokya. Dokter detektif juga akan masuk atas laporan apa? Produknya yang overclaim dengan kerugian konsumen dengan ancaman 12 tahun penjara. Wadidaw. Cie, Pak Oga dapat klien juga. Akhirnya dapat kerjaan juga, iya. Woi, emang yang namanya aura emak gue itu ya membuka rezeki buat semua para mujair-mujairnya, ya. Para fans-fansnya, orang terdekatnya. Emang ya, siapapun diri lo, ya, lo pasti namanya merasakan rezeki yang dibuka sama emak gue. Jadi lu mestinya berterima kasih Pak Oga ya. Dengan adanya kasus ini ya, lu dapat kerjaan, dapat job. Kan selama ini nganggur ya. Jadi deh pengacara beneran. Kalau kemarin kan pengacara komal yang 24 jam kayak apotik. Dah. Lumayan ya lumayan ya Pak Oga ya. Dapat uang receh. Jadi pengacara dapat job, lumayan good job ya, good job. Kalau dengan speak up kita malah dihukum, disalahkan. Jadi buat apa lagi? Ada kejujuran. Banyak loh contohnya. Speak up, cerita agar tidak ada korban lagi, agar tidak ada korban yang lain. Niatnya kan gitu, tapi malah disalahkan, malah dilaporkan, malah dihukum. Berarti ya udah biarin aja kejahatan-kejahatan itu merajalela. Kayak gitu ya maksudnya. Masalah skincare, overclaim, overprice. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Terus lembaga-lembaga terkait diem-diem aja. Padahal ada huru-hara ini. Tapi seolah-olah mereka menutup mata gitu. Berarti percuma dong ada kejujuran. Gak usah berarti kita berbuat jahat aja gitu maksudnya. Bapak, Ibu yang mulia, yang terkait, lembaga-lembaga yang terkait, mohon maaf banget nih. Ini negara gimana sih? Yang speak up, yang cerita soal kebenaran, malah dihukum. Udah jelas-jelas skincare-nya overclaim, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih ya rekan-rekan media telah memberikan waktu ya untuk hadir di tempat ini agar kami dapat memberikan satu informasi terhadap perkembangan laporan yang disampaikan oleh klien kami atas nama Rahmaina Putria ya, yang sering dikenal dengan Sela Sokya. Jadi pada prinsipnya adalah kami dari kantor hukum GPS Law Office ya, bersama tim menerima kuasa dari Rahmaina Putria itu Januari 2026 terkait laporan ya yang disampaikan oleh klien kami itu di tanggal 19 Januari 2025 dengan nomor LP 415 garing 1 Romawi SPKT Polda 2025 ya, dengan terlapor ya yang selama ini dikenal dengan Doktif, yaitu alias Dr. Samira ya, seperti itu. Untuk lebih detailnya, karena selama ini rekan-rekan kami, tim kami yang menangani dan mendampingi klien kami Rahmaina Putria untuk dapat disampaikan kepada teman-teman media. Silakan. Oke. Baik, terkait laporan yang dari klien kami dari Sela Sokya sendiri itu berkaitan tentang adanya suatu perbuatan yang dimana Dr. Samira melakukan update di status WhatsApp dan di situ mencantumkan nomor pribadi dari klien kami. Nah, dari situlah maka klien kami dihubungi oleh beberapa orang yang tidak dikenal, baik itu dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan masih banyak sebagainya. Jadi dari hal tersebutlah klien kami Sela Sokya
melaporkan Dr. Samira ke Polda Metro Jaya tertanggal 19 Januari 2025. Lalu berkaitan tentang hal tersebut, kami sudah mendapatkan informasi dari perkembangan hasil penyelidikan. Nah, sekarang dari penyidik Polda Metro Jaya menangani klien kami memberikan informasi melalui surat pemberitahuan hasil perkembangan penyelidikan, yang dimana status laporan klien kami sudah naik di tahap penyidikan tertanggal 28 Februari 2026. Gitu. Mungkin ada tambahan? Masuk dalam persangkaan pasal ya, pasal 32 Junto 48 Undang-Undang 1 tahun 2024 dan persangkaan pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa klien kami sudah melaporkan, yaitu tertanggal 19 Januari, kemudian sudah naik sidik Februari 2026 pada tanggal 28, yang kemudian kalau teman-teman media selama ini yang mengkonfirmasi kepada saya tentang soal ya, apakah klien kami ini sudah masuk dalam tahapan proses sidik dan tersangka, saya katakan itu belum ya, masih dalam proses pemanggilan terhadap laporan Dr. Samira ya. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah klien kami juga melaporkan Dr. Samira dengan persangkaan pasal yang sama ya. Jadi untuk kami pertegas kembali, ini klien kami dan si terlapor sama-sama melaporkan dengan persangkaan pasal yang sama. Seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Setelah proses itu naik sidik, yang dipanggil itu adalah pelapor sama saksi-saksi. Ya, tadi Anda ngomong yang selanjutnya dilakukan oleh penyidik adalah memanggil ya Dr. Samira, memanggil terlapor. Sejak kapan setelah naik sidik yang dipanggil itu terlapor? Tolong ahli hukum yang mana ini ada ketululan dalam dunia hukum. Hah? Seorang lawyer bisa berbicara seperti itu. Ya, dokter sudah 23 LP loh. Hafal prosesnya. Ya, hafal. Dan geng kalian itu setelah setiap penyelidikan tidak pernah yang namanya datang. Kalau dokter datang penyelidikan, kecuali yang di Medan. Ya, yang di Medan gimana kabar? Dengar-dengar mau SP3 ya. Itu si Nepos itu, ya. Si Nepos siap-siap aja tuh keluar dari mulutnya yang busuk itu. Iya, mengucapkan bahwa dokter emang hebat gitu. Siap-siap aja. Ya udahlah Pak Anus, lu urusin aja dulu ya yang di Medan sana, cepetan. Kagak jadi P21 mulu. Ayo buruan cepetan. Udah cepetan aja, fokus, nggak usah ngarang-ngarang. Masa dibilang dokter naik sidik. Orang suratnya nggak ono Kapan terima surat-surat halusinasi ya itu ya? Ya jangan surat halusinasi. Bilang dapat surat SP2HP tanggal 19 Februari, ini udah mau sebulan dokter kagak dapat surat-surat begituan, kagak ada. Nggak ada aja ya guys ya. Mana ada naik sidik tiba-tiba yang dipanggil dokter terlapor? Mana ada? Ada-ada aja. Terus yang ngomong juga suruh klien kamu yang ngomong. Ayo kalau terima nggak surat dari dokter, penyitaannya udah ada. Bilang nggak pernah datang ke Polda Metro Jaya. Ngelesnya itu loh, playing victimnya itu loh. Sekali ular emang tetap ular itu satu manusia itu ya. Heran dokter itu sama kalian. Klien sak PH-nya podo ae kelakuannya, gak beda nih, ngarang, halusinasi. Bilangnya lagi gini, saya berusaha untuk membela diri saya. Ngepret, bela diri orang yang elu duluan yang nyebarin. Aduh, Gusti Allah, tolong berikan hamba kesabaran melawan ular-ular ini ya Allah. Gitu, nggak ada pintu damai ya. Kamu ya, dokter dengar dari penyidik, kamu berusaha untuk menghubungi PH dari dokter SS. Dengerin ini, dengerin ini SS sama lawyernya. Nggak usah mencoba ngubungin, nggak ada. Ya, dari sekarang itu sampaikan tidak ada kata damai. Mau Suneo kek, mau SS kek, mau Begeng kek, nggak ada kata damai. Udah dibilangin, kita ketemu aja sana di pengadilan. Susah amat sih ngejelasinnya. Ntar bilangin damai, pret. Ntar ujung-ujungnya apa? Difitnah terus dan lain sebagainya. Ketemu emoh, ya, ketemu ogah.
Ya, jadi untuk aparat penegak hukum yang di Polda Metro Jaya, Dokti sampaikan terima kasih. Ya, kalau misalnya nanti ada undangan mediasi, dari awal Dokti katakan tidak. Nanti hati-hati loh Pak penyidik nanti difitnah loh, hati-hati loh Pak penyidik Polda Metro Jaya ngadepin manusia-manusia begini, hati-hati nih, ya, karena mereka tuh kadang-kadang halusinasinya tingkat tinggi, mana suratnya, gitu, paham ya? Jadi buat Pak Anus belajar hukum lagi itu aja, ya. Setelah naik sidik yang dipanggil adalah klien Anda sendiri, bukan Doktif, jadi jangan tiba-tiba mencolok ke Doktif, ntar Doktif perapitin loh, nggak diperapitin nanti. Kalah pasti lebih perapitin, dan Dokter sudah punya senjata yang akan membuat kalian kelepak-kelepak. Lihat aja nanti, nggak mau dibongkar sekarang, lihat aja. Dan kalau preskon lain kali nextnya suruh si klien Anda SS juga muncul, ya, suruh klien Anda juga muncul, jangan ngumpet mulu, nangis-nangis ketakutan akunya mau disita, lebih baik saya kabur dulu, lebih baik saya pura-pura sakit dulu ke Penang, gitu. Lebih baik saya bilang kalau saya nggak pernah datang ke Polda Metro Jaya untuk panggilan. Kan kamu SS yang nyerahin surat sakit ke penyidik langsung di Polda Metro Jaya. Kenapa harus bohong lagi? Ular bener kamu itu, ular. Ya, SS ya. Jadi jangan ngarep udah yang namanya damai sama Dokter. Ular bener-bener kamu itu. Omongan mulutmu itu loh. Bener-bener nggak bisa dipercaya sama sekali, guys. Serem ini manusia-manusia begini. Udah, apa lagi yang mau ditanyakan? Cak, apa yang mau ditanyain, Cak? Banyak yang ngomongin DRG. Alah, gak penting. Gak penting. Apanya mau diomongin masalah DRG, guys? Udah, mau diomongin lagi produknya. Masukin keranjang coba. Itu mau jelasin masalah produk. Tapi bukan DRG. Ya. Masukin deh. Apa kayak gitu? Mana produknya coba? Apaan kayak gitu? Sabun gitu udah masukin dulu. Apa aja kayak? Oke, nih. Udah belum sih? Cepetan lama-lama sih, Cak. Coba Teh, ada jawaban nggak? Ada yang mau dijawab nggak? Pada nanya ini, ada yang nanya COVID terus sih. Apa sih? Dokter COVID terus. Enggak, ini kemarin sepertinya lagi datang bulan, guys. Jadi udah berapa hari? 4 hari, guys. Jadi kalau puasaan 3 hari. Ini kayaknya sama Allah dikasih udah tuh batuk. Tuh, langsung ngomongin langsung batuk kan. Udah ya. Oke. Sini. Oke. Jadi gini ya. Nih. Dah. Biasanya kan kita ada ini aja dia taruh di sini. Nih. Oke, taruh di atas sini. Oke ya. Nih ya guys, nih. Dokter mau ngebahas soal ini. Wadidaw, pemberitaan tentang Doktif semakin hari semakin meledak aja ya. Iya, Doktif bakal masuk, sayang. Doktif bakal masuk atas laporannya Sela Sokia illegal access dengan ancaman 6-8 tahun penjara. Namun, bukan hanya sekedar dari laporan dari Sela Sokia. Dokter detektif juga akan masuk atas laporan apa? Produknya yang overclaim dengan kerugian konsumen dengan ancaman 12 tahun penjara. Wadidaw, meledak gak tuh? Makanya Doktif itu produk kalau udah ditarik NA-nya sama BPOM jangan dijual lagi lah, masih dijual ternyata. Oke, ditunggu aja ya Dok, ditunggu 12 tahun loh Dok. Wadidaw sekali ya, overclaim ya, produk Amirademnya overclaim, terus NA-nya dibatalkan, masih dijual. Aduh, kasihan banget katanya membela masyarakat, melindungi masyarakat, tapi produk sendiri yang overclaim kok nggak ditarik dari peredaran, masih dijual sampai sekarang. Wadidaw, takut rugi ya Dok, jangan.